Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Hai, guru hebat. Ketemu lagi dengan kami, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kubu, Kabupaten Karangasem. Saya sendiri, Imadi Mudiana. Dan saya, I Gede Jingga Mas Darsika. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah kami di SMK Negeri 1 Kubu. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami sudah berada di sekolah kami sendiri bersama Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Inoman Suasana SPD MPD, akan melaksanakan kegiatan wawancara ataupun sharing pendapat terkait bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Ini langsung mulai saja. Selamat siang Bapak. Mohon maaf sekali lagi kami mengganggu aktivitas Bapak di sekolah ini, di sekolah kita. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya Bapak selama ini menjadi pemimpin di sekolah kami tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari permasalahan itu tentunya Bapak akan mengambil beberapa keputusan yang salah satunya mungkin pernah dihadapkan pada kasus-kasus yang bisa dinamakan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, di mana dalam dilema etika ini kasus itu ataupun kasus yang mungkin Bapak hadapi posisinya adalah sama-sama benar, kemudian tidak ada yang salah. Kemudian dalam kesempatan ini pula kami akan mewawancari Bapak sharing pendapat terkait pengambilan keputusan yang sudah Bapak pernah ambil atau yang mungkin akan Bapak laksanakan ataupun ambil. Nah, terkait yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih pada sebelumnya Pak Disini saya tadi sudah dilakukan hampir 5 tahun dari penanggung pada sekolah di SMK Negeri 1 Kubu dari tahun 2018. Seperti apa yang disampaikan tadi sudah jelas, namanya sekolah sudah pasti permasalahan di sekolah itu tidak pasti ada. Jadi disampaikan ada masalah kasus yang dinamakan kasus masuk ke dalam dilema etika. Ada kasus yang masuk ke dalam rujukan moral. Sedangkan itu kasus ini berbeda. Terhadap permasalahan yang terjadi, rasanya lebih sulit menyelesaikan kasus yang masuk ke dalam dilema etika, karena di sana ada penyesuaian yang harus mengambil keputusan, ada ranah keadilan, ada ranah kesetiaan, kemudian ada kebaikan. Berbeda halnya dengan kasus rujukan moral. Kalau identifikasinya dalam mengambil keputusan rasanya lebih gampang dalam pengurusan masalah. Karena di rujukan moral itu ada aturan, tinggal kita mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau sudah bisa mengidentifikasikan kasus seperti itu, rasanya
penyelesaian masalah dan proses mengambil keputusan sudah bisa dilaksanakan. Ini dalam artian bahwa terkait dengan dihadapkan pada kasus dilema etika ini, Bapak pimpinan ataupun Bapak kepala sekolah mengidentifikasi terlebih dahulu kasus-kasus tersebut. Dilanjutkan Bapak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, dan menjalankan keputusan yang sudah diambil terkait dihadapkan pada kasus-kasus tersebut. Ya, seperti apa yang sudah pernah saya alami sebagai penanggung kepala sekolah, disebutkan seperti kasus yang tadi, sama-sama ada unsur kebenaran, sama-sama ada kebaikan. Nah, sudah barang itu proses yang diambil untuk mengambil keputusan itu, kita harus istilahnya menelaah dulu, menghadirkan salah satu yang bermasalah. Secara tahap itu kita mendengarkan dari satu pihak yang bermasalah, dihadirkan ke sekolah, kemudian tahap berikutnya menghadirkan dari satu pihak bermasalah. Kemudian langkah yang diambil setelah kita mendengarkan, sudah barang tentu pada saat kita mendengarkan harus melibatkan tim manajemen dan sekolah, masukan, harus ada Bapak Ibu wali, jika bahkan utamanya Bapak siswa, karena Bapak siswa itu paling tinggi istilahnya keterlibatannya adalah penyelesaian kasus-kasus di sekolah, tidak terlepas juga Bapak yang. Nah, setelah mendengarkan dari dua pihak yang bermasalah, kemudian untuk mengambil keputusan baru kita temukan. Dan pada pertemuan itu harus juga dihadirkan oleh degradasi seperti apa yang sudah disebutkan. Selain itu, selain mendengarkan kedua pihak bermasalah, sudah barang tentu kita juga setidak-tidaknya harus mendengarkan pihak yang ketiga, mendengarkan masukan juga dari Bapak Ibu guru, dari tim sekolah. Nah, intinya dalam pengambilan keputusan itu, karena dua-duanya ada unsur kebaikan, keputusan yang diambil itu memang harus memuaskan kedua-duanya. Intinya keputusan yang diambil itu adalah musyawarah untuk mengangkat. Jadi selama ini di SMK Negeri 1 Kubu, kalau sudah ditempuh jalan seperti itu rasanya tidak ada pembahasan. Kadang-kadang kita juga menghadirkan pihak ketiga. Kadang-kadang pihak ketiga itu juga hadir dengan sendirinya. Sehingga kita duduk bersama-sama. Dalam duduk bersama-sama itulah mencari solusi keputusan yang terbaik supaya kedua belah pihak bisa menentukan. Dan kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu nanti berpengaruh kepada
integritas sekolah kita ke depan. Karena memang seperti yang kami sebutkan tadi, ada dilema etika, ada kedudukan moral. Intinya kalau kita sudah duduk bersama, permasalahan itu selesai, bisa diterima oleh kedua belah pihak, didengarkan juga oleh pihak ketiga, misalnya tidak ada permasalahan yang perlu didiskusikan. Jadi dalam proses menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan tadi juga langsung terkait dengan langkah-langkah yang diambil sebelum pengambilan keputusan itu dengan berkolaborasi, kemudian melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya Bapak dari langkah-langkah yang diambil tadi ataupun yang Bapak sampaikan tadi, hal-hal yang lebih efektif yang diambil dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan, kemudian langkah-langkah yang supaya lebih cepat dalam pengambilan keputusan yang kita sekiranya Bapak bisa ambil. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, supaya permasalahan itu efektif, nah sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti tadi mengadakan kedua belah pihak secara terpisah, kemudian mengadakan kedua belah pihak bersamaan dengan pihak ketiga, kemudian menghadirkan juga tim dari sekolah, kemudian juga memikirkan risiko dari keputusan yang kita ambil, karena keputusan yang kita ambil kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita di sekolah. Inilah namanya dilema etika dan rujukan moral. Nah, saya selaku kepala sekolah tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri-sendiri. Jadi permasalahan itu efektif akan diselesaikan apabila sudah diputuskan secara bersama-sama. Melibatkan tim, risiko yang akan terjadi sudah kita ketahui bersama-sama. Sudah barang tentu ini nanti akan berimbas kepada integritas sekolah. Bagaimana cara penyelesaian masalah dilema etika dan kedudukan moral ini untuk ke depannya. Intinya memang agak sulit karena harus memuaskan kedua belah pihak. Tetapi selama saya jadi penanggung jawab di Kisah itu, rasanya tidak pernah ada keputusan yang seharusnya dia memutuskan, saya memutuskan sendiri. Tapi keputusan itu akan sangat efektif apabila sudah diputuskan secara bersama-sama dengan pihak yang bermasalah, pihak ketiga, dan tim yang ada di sekolah. Oke, baiklah, saya lanjutkan waktu pertanyaan berikutnya di pertanyaan 5 dari serangkaian usaha selama 5 tahun yang Bapak sampaikan sebagai penanggung jawab di SMK Negeri 1 Kubu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya dalam memutuskan yang namanya dilema etika dan rujukan moral ini sudah merupakan tantangan, karena bertentangan dengan apa yang akan kita putuskan kalau kita mengambil keputusan sendiri. Kalau kepala sekolah mengambil keputusan sendiri,
Tetapi tantangan ini sudah dipastikan akan tidak menjadi tantangan kalau keputusan itu diambil bersama-sama, diselesaikan secara bersama-sama. Karena memang selama ini ada beberapa kasus dan sudah dipastikan kebanyakan kasus yang merupakan kasus dilema etika dan rujukan. Tantangannya itu pasti ada, karena itu bertentangan dengan keputusan sepihak kita. Benar aturan sudah pasti yang benar akan diputuskan benar, kan seperti itu. Tapi kalau dilema etika belum tentu diputuskan seperti itu. Jadi ada rasa keadilan, ada rasa kasihan, berpikir tim di sekolah untuk kedepannya masih memikirkan, kalau kita putuskan seperti ini bagaimana, kalau kita putuskan sepihak nanti pasti ada risiko yang tantangan yang akan dihadapi. Nah, kalaupun itu sudah diputuskan bersama-sama, rasanya tantangan itu akan berubah, bukan tantangan lagi namanya. Kalau sudah diputuskan bersama menggunakan tim yang dari sekolah. Memang sebelum diputuskan, sebelum bertemu pihak pertama, kedua, pihak ketiga, kemudian tim di sekolah, itu tantangan. Bagaimana prosesnya nanti dalam mengambil keputusan. Tetapi ketika sudah duduk bersama, didengarkan oleh satu pihak, didengarkan oleh pihak lain, kemudian ada orang ketiga, ada tim di sekolah, rasanya tidak ada tantangan lagi. Karena keputusan itu pada saat dicarikan jalan keluarnya sudah bisa diputuskan, ya sama-sama, kedua belah pihak sama-sama memuaskan. Sudah dipastikan sebelumnya memang tantangan, dan kami dengan tim di sekolah sering sebelum memanggil satu pihak, memanggil pihak kedua, itu tantangan itu. Rasanya ini tidak akan bisa diselesaikan. Ini akan diberikan keputusan sepihak, sudah pasti akan bertentangan dengan dilema etika dan rujukan. Tapi setelah duduk bersama, tantangan itu tidak akan menjadi tantangan kalau sudah diterima oleh kedua belah pihak. Menarik Pak, jadi memang kasusnya sendiri merupakan tantangan bagi kita sudah duduk bersama, tantangan itu bisa kita lewati. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Ini bisa dijawab tergantung melihat kasus yang ada. Kalau kasus-kasus yang ada itu menimbulkan dampaknya tidak terlalu besar, itu bisa dilakukan secara berjadwal. Kalau kasusnya tidak terlalu besar. Tetapi kalau kasusnya sudah harus mengambil suatu keputusan, rasanya tidak perlu terjadwal. Untuk kasus-kasus yang mendadak, yang memang muncul seketika itu, dan harus memang apakah hari itu atau besoknya memberikan keputusan yang benar. Nah, sehingga menurut dia selaku kepala sekolah selama ini, kalau memang kasusnya itu belum masuk ke dalam dua kasus penyusupan mengakibatkan dampak yang terlalu besar, ini rasanya bisa terjadwal. Kadang-kadang
jadwal itu tidak tertulis. Nah, itu tim lah yang mengerjakan di sekolah. Tetapi kalau memang kasusnya sudah masuk ke dalam kasus besar dan harus memang diputuskan, dan memang sudah ada gejolak antara pihak pertama dan pihak kedua, pada saat itu memang tidak terjadwal. Berarti selaku penanggung jawab kepala sekolah tidak perlu lagi menjadwalkan dengan tim di sekolah. Kalau memang kasusnya sudah harus dituntaskan, harus diberikan keputusan, apalagi pihak pertama dan pihak kedua ini sudah datang ke sekolah, salah satu pihak sudah datang, ya berarti harus segera diselesaikan. Jadi sekali lagi, terjadwal atau tidaknya tergantung dari kasus yang ada di sekolah. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Rasanya selaku pegawai kepala sekolah dan saya alami sendiri selama di SMK Negeri 1 Kubu, belum pernah mengambil keputusan yang memang keputusan akhir ada di kepala sekolah. Nah, sehingga perlulah ada faktor-faktor Yang membantu membantu, istilahnya ada unsur-unsur, ada katakanlah orang-orang yang membantu. Nah, ininya seperti kita sudah ketahui bersama bahwa di sekolah itu ada tim manajemen, di dalamnya ada Bapak Ibu Guru, kemudian ada Bapak Ibu Wali, ada Bapak Ibu Waka, kemudian ada juga jajaran komite, ada juga pengawas sekolah. Ada kasus pastinya selalu kepala sekolah sudah dipastikan akan menyampaikan kepada tim yang ada di sekolah. Dan bisa kebalikannya, tim di sekolah yang menyampaikan, menginformasikan kepada kepala sekolah. Nah, ada kadang-kadang kasus yang memang harus melibatkan komite, namanya komite dan pengawas sekolah. Nah, sehingga apa yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor yang mendukung dalam mengambil keputusan sudah barang tentu tim di sekolah, kemudian kalau memang diperlukan komite, Bapak Ketua Komite dan pengawas memang harus tahu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Baik, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut? Awalnya memang masing-masing penanggung jawab kepala sekolah itu memiliki rasa ideal. Rasa ideal. Awalnya seperti itu. Tetapi setelah melihat situasi kasus seperti dua kasus tadi di lapangan, nah inilah menjadi suatu pendewasaan diri, suatu pembelajaran, pengalaman yang berharga. Ternyata tidak semua kasus-kasus yang ada di sekolah, termasuk dilema etika dan rujukan moral, tidak serta-merta harus diselesaikan dengan aturan-aturan yang ada.
Jadi idealnya seperti itu. Harus ada memang pemikiran-pemikiran, inovasi dari kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, inilah manfaat yang dapat saya ambil, pengalaman yang dapat saya ambil, yang dapat saya petik, apakah itu nanti pendewasaan, dan sehingga ada rasa syukur kalau misalnya sudah bertugas di sekolah yang memang memiliki kasus-kasus seperti itu, ada rasa bersyukur. Ternyata bertugas pada sekolah yang memiliki kasus-kasus luar negeri, inilah pengalaman pendewasaan dan pembelajaran yang sangat berharga. Ternyata idealis pribadi, idealis tugas tambahan selaku kepala sekolah bisa saja hilang. Hilangnya itu untuk pengambilan keputusan-keputusan yang memberikan kepuasan, kebaikan kepada pihak-pihak yang memang memiliki kasus seperti itu, pihak yang terlibat. Baik Pak, jadi demikian serangkaian pertanyaan yang kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan cara, kemudian pendekatan, model, sekaligus pembelajaran yang Bapak dapatkan dan telah Bapak sampaikan tadi berguna kepada kami selaku JIP yang sedang berproses. Setidaknya mungkin saja kasus-kasus jenis kami alami dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang Bapak sampaikan bisa kami tiru, bisa kami terapkan dalam penyelesaian masalah yang sekiranya berkaitan dengan dilema etika dan kedudukan moral, khususnya dalam proses pembelajaran. Baik, demikian Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita mengakhiri sesi wawancara hari ini dengan Haram Santi. Om Santi, 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 Om. Pada hari ini saya sudah berada di SMK Negeri 2 Kubu, salah satu sekolah SMK negeri yang ada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Lebih lanjut, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Lebih lanjut, mari kita simak bersama. Siang hari ini di hadapan saya sudah ada Kepala Sekolah Inspiratif dari SMK Negeri 2 Kubu. Pada kesempatan ini saya akan mewawancari beliau terkait dengan pengambilan keputusan bertanggung jawab berbasis nilai-nilai kebajikan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik, kita langsung saja mulai. Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Selamat siang. Oke. Terima kasih atas waktunya berkenan untuk saya wawancarai pada kesempatan siang hari ini. Iya. Baik Pak Agung, terkait dengan diskusi wawancara yang akan saya tanyakan itu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral terkait dengan kebijakan Pak Agung dalam mengambil keputusan di SMK Negeri 2 Kubu. Iya. Mohon berkenan Pak, kami pandu dengan butir-butir pertanyaan. Siap. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi kasus itu muncul ketika siswaan bersama dengan BK menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran di sekolah. Kasus-kasus itu kemudian kita identifikasi yang mana merupakan pelanggaran tata tertib. Kita tentu akan berikan konsekuensi sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana merupakan pelanggaran dalam bentuk memiliki karakter yang tidak baik seperti bullying dan lain sebagainya. Itu kita pilah-pilah sesuai dengan jenis-jenisnya. Ya. Baik Pak Agung,
Jadi verifikasinya itu jadi melibatkan pihak-pihak terkait, Iya. dari siswaan, kemudian dari pendidikan, kemudian baru diambil keputusan-keputusan yang menyesuaikan. Iya. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang dimaksud kepentingan benar itu seperti apa contohnya, realnya? Misalnya seperti kepentingan itu, misalnya di kepentingan siswa juga bagi siswa itu benar. Misalnya ketika ada siswa tingkat PADR-nya tinggi, kemudian nilainya mungkin kurang, mempengaruhi nilai naikkan kelas misalnya. Iya. Tetapi sesuai peraturan kan tidak bisa naik kelas, mungkin. Iya. Tetapi di sisi lain ada kepentingan masa depan anak-anak yang juga harus dilihat mungkin. Nah, barangkali kalau dihadapkan pada situasi demikian, gimana keputusan Pak Agung selama ini? Iya, jadi pada kondisi di mana kita memberikan suatu keputusan yang kasusnya seperti itu, kita upayakan dengan win-win solution. Artinya tidak serta-merta kita tabrak atau langgar apa yang sudah menjadi peraturan akademik di sekolah, namun lebih pada kita mencarikan solusi dan upaya bagaimana siswa tersebut tetap bisa mengikuti peraturan akademik yang kita miliki, namun mungkin kita berikan kebijakan-kebijakan di mana dalam prosesnya kita berikan kemudahan-kemudahan. Misal mereka harus menyelesaikan setumpuk tugas yang harus diselesaikan, kita sederhanakan menjadi beberapa tugas yang sifatnya lebih sederhana, yang lebih berpihak kepada siswa. Karena kita berpikir ketika kita paksakan satu siswa sama dengan siswa yang lain itu tidak akan mungkin. Jadi di sana kita berikan pengertian kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran bahwa setiap anak itu memiliki karakternya masing-masing, memiliki gaya belajarnya masing-masing, memiliki kompetensinya masing-masing, memiliki minatnya masing-masing terhadap mata pelajaran. Jangan sampai nanti satu sisi guru terlalu memaksakan dengan idealismenya sendiri, meskipun itu benar sesuai dengan peraturan, namun di sisi lain guru juga harus mampu melihat sisi yang berbeda dari siswa. Apa sih yang menjadi kendala, apa yang menjadi persoalan, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan penugasan-penugasan. Tentu saja ini harusnya dilakukan dari awal, tidak terakhir ketika mau rapotan baru proses dilaksanakan. Harusnya dari awal guru itu mengetahui lah seperti apa anak didik yang diajar, yang didik di kelas masing-masing. Jangan sampai nanti numpuk di akhir sebagai masalah. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan penyadaran kepada siswa bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian kita memberikan sedikit kepada guru agar lebih bermurah hati, bahwa satu sisi kita juga mendidik, tidak hanya mengajar. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, secara lebih rinci terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak lakukan selama ini? Yang biasa kita lakukan kalau ada siswa seperti itu yang malas ke sekolah, tidak pernah ikut ulangan, tugas tumpuk, kita biasanya di sini berkolaborasi. Satu mata pelajaran dengan mata pelajaran itu berkolaborasi. Kita berikan siswa model proyek, penugasan proyek yang mereka harus selesaikan, di mana dalam proyek itu meliputi beberapa mata pelajaran yang akan mengambil nilai. Nah, jadi dengan demikian mereka tidak lagi mengacu pada penugasan 1, penugasan 2, ulangan harian 1, ulangan harian 2, tapi dari proyek itulah kita ukur sejauh mana mereka menguasai, mampu mengerjakan, dan kita konversi ke nilai guru-guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Itu yang kita lakukan. Menarik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif selain yang Bapak sampaikan tadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu adalah guru yang pertama jangan semata-mata menyalahkan siswa. Itu
Itu dulu pegang yang pertama. Jangan sedikit-sedikit siswa yang salah, sedikit siswa yang salah. Guru harus mau turun, mau menyelami apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari siswa-siswa yang diajar oleh Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Dan dilakukan tidak di akhir, tapi dari awal proses. Bahkan kalau bisa ya, selama proses pembelajaran guru harus paham yang mana siswa memiliki kebutuhan khusus, misalnya harus lebih banyak diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggerakkan fisiknya di kelas. Yang mana siswa yang seharusnya dia suka nonton, ya berikan pembelajaran yang lebih banyak menggunakan visualnya dia. Di mana anak yang suka mendengarkan, ya otomatis berikan pembelajaran-pembelajaran kepada dia secara khusus, misalnya penugasan-penugasan ya mudah-mudahan pada audio. Dan ini memang berat buat seorang guru, tapi kalau mau dilakukan ya rasanya fine aja, bisa kok. Artinya sudah ada berpikir dari awal sudah Ya. disiapkan. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya yang pertama adalah budaya siswa belum terbiasa seperti itu, karena mereka berpikirnya dari dulu tugas itu harus diselesaikan, kalau enggak nanti gurunya marah. Mereka nggak pernah berpikir kalau tugas nggak bisa dikerjakan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan gurunya, minta solusi. Bapak, Ibu, tugas yang ini saya tidak mampu kerjakan, boleh tidak saya mengerjakan tugas yang lain yang mungkin lebih sederhana atau seperti apa. Ini yang belum terjadi komunikasi. Sering hanya straightforward, lurus saja langsung guru berikan tugas kerjakan oleh siswa. Kalau nggak bisa, udah nggak ada nilai. Nah ini paradigma yang harus dirubah nih. Jadi lebih ada komunikasi antara guru dan murid, dan dari murid ke guru. Jangan hanya satu sisi. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, siswa lebih terbuka kepada gurunya, guru pun lebih membuka pikirannya untuk tidak hanya mengukur satu siswa dengan ukuran yang sama, karena anak-anak pasti memiliki ukuran yang beda-beda. Selanjutnya Pak Guru, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita berjenjang, kita berjenjang, itu dari guru, kemudian ke wali, kemudian ke kesiswaan bersama dengan BK, terakhir baru dengan kita. Kalau ternyata dalam proses ini teman-teman mengalami kendala, mengalami masalah, baru saya langsung potong tanpa harus mengadakan sidang kasus dan lain sebagainya. Saya potong dalam artian kita dudukkan semua, bukan dalam bentuk sidang kasus sudah tertindak, dalam bentuk komunikasi, diskusi bersama, musyawarah mufakat. Saya coba cari telusuri apa menjadi masalah siswa, apa keinginan guru, apa keinginan siswa, sesuaikan dengan peraturan yang ada, di mana ada titik temunya untuk win-win solution seperti itu. Jadi untuk jadwal secara khusus kita nggak punya, insidental sifatnya, dia kasus di lapangan. iya seperti itu. Yang terakhir Pak Guru, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Kalau kita bicaranya orang per orang, rasanya dia nggak mungkin sampaikan seperti itu, karena kita di sini berkomitmen di SMK 2 itu kita bentuk tim yang namanya tim bijak. Ya. Tim itulah yang bergerak untuk melakukan semua prosesnya dari awal. Jadi kita selalu kalau misalnya kasusnya terlalu rumit, berat harus kita putuskan, maka tim segera kumpul untuk mencari solusi yang terbaik. Kita semua mengambil keputusan pada saat musyawarah mufakat, jadi tidak mengacu pada orang per orang ataupun sekelompok orang. Kita atas nama tim yang tentunya di bawah naungan sekolah dan komite sekolah. Ya. Baik, Pak Guru, terima kasih banyak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan melibatkan banyak pihak. Jadi Pak Guru tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi berjenjang dari guru, mata pelajaran, dan wali, BK, kemudian tim yang ada di bawah Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Mudah-mudahan diskusi kita, wawancara kita pada kesempatan ini
membawa manfaat untuk pengambilan keputusan di level-level pemimpin ke depan. Terima kasih. Dan untuk dengan permasalahan ini, Om Sandi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi sekaligus kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan terkait dengan tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam wawancara ini, saya sudah mewawancari 2 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah sendiri, yakni di sekolah induk di SMK Negeri 1 Kubu dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Inyoman Suarsana, SPD MPD, dan kepala sekolah yang kedua adalah Kepala SMK Negeri 2 Kubu dengan Bapak Imade Agung Aryasa, SPD MPDH. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan kedua kepala sekolah tersebut, ada beberapa hal yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, hal-hal menarik yang saya jumpai ketika melaksanakan wawancara dengan beliau berdua bisa saya ungkapkan sebagai berikut, bahwa walaupun beliau tidak berangkat dari pendidikan guru penggerak, tetapi pola-pola pengambilan keputusan yang beliau berdua ambil terkait dengan nilai-nilai kebajikan dan kepedulian terhadap peserta didik sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah tampak dengan baik, walaupun di awal memiliki idealisme pribadi, tetapi kemudian pada saat menghadapi dilema-dilema kasus seperti dalam dilema etika, beliau berdua lebih mengedepankan kepada masa depan atau kepentingan daripada peserta didik. Kemudian apakah ada hal-hal yang masih mengganjal terkait dengan pengambilan keputusan atau cara beliau berdua di dalam memutuskan dilema kasus, dilema etika atau bujukan moral? Secara umum, pola-pola dan model keputusan yang beliau ambil terkait dengan kasus dilema etika serta bujukan moral sejatinya sudah sesuai dengan kebajikan yang diisyaratkan dalam dunia pendidikan. Artinya, secara tersirat sudah tampak bahwa beliau berdua mengupayakan identifikasi kasus secara baik, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral. Kemudian juga sudah tampak pola-pola kolaborasi yang diterapkan oleh beliau berdua dengan melibatkan berbagai komponen yang sekiranya bisa membantu efektivitas daripada penyelesaian kasus. Kemudian terkait dengan pola-pola dan model pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beliau berdua, baik oleh Kepala SMK 1 Kubu maupun oleh Kepala SMK 2 Kubu, tampak terdapat persamaan di antara beliau berdua. Yang pertama, pada model atau cara identifikasi masalah. Jadi sebelum menentukan apakah sebuah kasus ini termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral, maka beliau berdua melakukan langkah-langkah identifikasi. Dalam langkah identifikasi ini, secara umum beliau berdua tampak memiliki persamaan, yakni melakukan analisis atau identifikasi berjenjang. Ketika pola kasusnya melibatkan peserta didik misalnya, maka beliau berdua akan mengidentifikasi mulai dari guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian guru bimbingan dan konseling, dilanjutkan kepada tim kesiswaan, serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus yang sedang dihadapi. Jadi itu persamaan yang pertama. Yang kedua,
tampak dari pola-pola pengambilan keputusan yang diambil dari kedua kepala sekolah ini, baik kepala sekolah SMK Negeri 1 Kubu maupun kepala sekolah SMK Negeri 2 Kubu, tampak bahwa mencoba memutuskan sebuah dilema kasus etika ketika melibatkan utamanya peserta didik. Maka beliau lebih mengedepankan supaya kasus atau dilema etika ini diselesaikan secara intern. Kenapa intern? Karena untuk menjaga perasaan-perasaan pihak-pihak yang terlibat. Apalagi di sana melibatkan peserta didik yang tentu harus dijaga perasaannya sehingga tidak menimbulkan ruang-ruang bullying bagi teman-temannya, serta mengedepankan kepentingan peserta didik itu sendiri. Persamaan yang ketiga, tampak dari beliau berdua bahwa tidak ada tata kala atau jadwal yang pasti terkait dengan penanganan kasus dilema etika. Tetapi lebih kepada karakteristik kasus yang dihadapi atau urgensi kasus. Ketika kasus ini bersifat sangat penting dan sebisa mungkin diselesaikan secara singkat, maka kasus ini akan diselesaikan secepat mungkin, kalau bisa di hari yang sama. Tetapi kalau karakteristik kasusnya tampak sedikit lebih berat, artinya perlu pembahasan yang lumayan, maka akan dibuatkan tata kala atau penjadwalan terkait dengan penyelesaian satu kasus tersebut. Artinya akan dibahas secara bertahap, melibatkan pihak yang terkait di dalamnya. Misalnya ketika melibatkan siswa, maka akan dibicarakan dulu dengan satu pihak, kemudian dilanjutkan dengan pihak yang kedua, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan masing-masing pihak. Melibatkan tim yang sudah dimiliki oleh beliau sehingga memiliki efektivitas dalam penyelesaian kasus dilema etika, dengan tujuan untuk meminimalisir daripada dampak negatif daripada keputusan yang diambil, tetapi lebih mengedepankan sejauh mana kemudian dampak-dampak positif yang bisa dimunculkan ketika keputusan itu diambil. Kemudian terkait dengan rencana beliau ke depan di dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika ataupun dengan bujukan moral, maka beliau memiliki sebuah rancangan yang sebenarnya sudah dilakukan sebelum wawancara ini dilaksanakan, yakni selalu melakukan identifikasi kasus dengan baik. Kemudian fakta-fakta daripada kasus ini akan dikumpulkan secara lebih bagus sehingga ketika proses penyelesaian kasus akan lebih mudah. Kemudian dilanjutkan dengan melibatkan tim yang sudah ada di sekolah. Jadi kepala sekolah, baik kepala SMK Negeri 1 Kubu maupun kepala SMK Negeri 2 Kubu, kemudian tidak serta-merta memutuskan secara pribadi atau sendiri. Walaupun secara kewenangan, secara tanggung jawab, beliau adalah pimpinan atau pucuk tertinggi pengambil keputusan di instansinya masing-masing. Tetapi beliau akan melibatkan pihak-pihak mulai dari guru mata pelajaran, kemudian guru bimbingan konseling, kemudian guru walinya masing-masing, kemudian para wakil kepala sekolah, serta tim yang dipercaya oleh beliau tergabung ke dalam tim manajemen. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak negatif dari pilihan keputusan yang diambil. Ketika dianggap memiliki dampak yang positif lebih banyak, maka diyakini itu akan lebih bagus untuk diambil. Kemudian bagaimana cara mengukur efektivitas daripada pengambilan keputusan ini? Cara yang beliau sampaikan melalui wawancara yang telah saya lakukan adalah pada umumnya mereka sepakat untuk menerapkan pola uji terhadap keputusan yang diambil. Apakah melanggar hukum, regulasi, atau secara kode etik profesi sebagai pendidik di sekolah ada yang dilanggar. Kemudian apakah secara intuisi ada yang dilanggar. Kemudian
ketika diuji publik apakah ini nyaman atau tidak nyaman. Jadi kemudian setelah keputusan ini diambil juga mengacu kepada panutan. Sekiranya apakah keputusan ini akan sama atau berbeda dari panutan yang beliau yakini sebagai layak untuk dijadikan panutan. Kemudian setelah keputusan ini diambil, maka beliau akan melakukan proses refleksi atau peninjauan kembali atas dampak-dampak keputusan yang beliau ambil. Kemudian terkait dengan cara saya ketika menghadapi kasus dilema etika setelah melakukan proses wawancara dengan beliau berdua, maka yang akan saya terapkan adalah yang pertama, mengidentifikasi kasus. Apakah kasus ini termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral. Kemudian ketika masuk ke dalam dilema etika, karena ini lebih susah untuk dilaksanakan, maka akan dilakukan uji 4 paradigma. Paradigma mana yang sekiranya berlawanan? Apakah ada kebenaran melawan kesetiaan, atau individu melawan kelompok, atau jangka pendek melawan jangka panjang, atau keadilan melawan rasa kasihan. Nah, ini paradigma yang akan dipakai menguji. Kemudian dilanjutkan dengan 3 prinsip penerapan pemikiran kita. Apakah berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 9 langkah uji yang di dalamnya sudah ada uji benar melawan benar, apakah sesuai dengan hukum, regulasi, kemudian kode etik sebagai pendidik, intuisi dan lain sebagainya. Tentu di akhir juga akan melakukan proses refleksi daripada keputusan yang sudah diambil. Jadi secara umum hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 2 kepala sekolah, baik kepala SMK 1 maupun kepala SMK 2 Kubu, tampak dari cara identifikasi beliau berdua terhadap kasus sangat jelas. Kemudian cara-cara pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi melibatkan tim dan berbagai pihak yang terkait dengan kasus yang sedang dibuatkan keputusan. Kemudian langkah-langkahnya jelas, diawali dengan identifikasi sampai pada refleksi kasus. Kemudian apa yang dianggap efektif? Yang dianggap efektif adalah sekali lagi melibatkan tim. Jadi tim ini semakin banyak yang menelaah kasus, maka ide-ide akan semakin banyak, pola-pola kolaborasi dikedepankan. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh beliau berdua secara umum, beliau mengatakan bahwa kasusnya sendiri adalah sudah merupakan tantangan. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyelesaikan kasus itu lebih kepada seni kepemimpinan yang seperti beliau katakan. Kemudian jadwal juga sudah disampaikan dengan jelas. Kemudian pembelajaran yang beliau nyatakan didapatkan dari proses dan cara-cara beliau mengambil keputusan yang tampak menarik bagi diri saya pribadi adalah walaupun beliau sebagai kepala sekolah berangkat dengan menggunakan idealisme pribadi, memiliki tujuan dan goal tertentu, tetapi ketika menghadapi permasalahan khususnya dilema etika, maka idealisme pribadi itu harus bisa mengalah, utamanya ketika berhadapan dengan pola prinsip berpikir berbasis rasa peduli, apalagi dalam konteks kepedulian terhadap peserta didik. Baik, Ibu Bapak hebat dimanapun berada, demikian refleksi dan kesimpulan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap 2 kepala sekolah inspiratif, yakni Kepala SMK Negeri 1 Kubu dan Kepala SMK Negeri 2 Kubu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam guru hebat.